warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofa Distia dengan NPM 2021010334. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Filsafat Hukum Islam, yaitu dengan judul Objek dan Kegunaan Filsafat Hukum Islam. Objek dan kegunaan filsafat hukum Islam. Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis. Artinya, hukum Islam itu diciptakan karena mempunyai tujuan. Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi, hukum Islam bukan bertujuan meraih kebahagiaan yang fana dan pendek di dunia semata, tetapi juga mengarahkan kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Inilah yang membedakannya dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian di dunia saja. Tujuan hukum Islam tersebut merupakan manifestasi dari sifat Rahman dan Rahim, yaitu Maha Pengasih dan Maha Penyayang Allah kepada semua makhluknya. Rahmatan lil alamin adalah inti syariah atau hukum Islam. Keberadaan syariah tersebut dapat menegakkan perdamaian di muka bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Keadilan sangat mulia di hadapan Tuhan, dan sifat adil merupakan jalan menuju takwa setelah iman kepada Allah. Hukum Islam dapat upaya penegakan itu semua. Harus siap menghadapi kejadian-kejadian baru yang timbul karena perkembangan masyarakat dan perubahan suasana. Oleh karena itu, pengkajian filsafat hukum Islam mutlak diperlukan. Keberadaan filsafat hukum Islam akan menegakkan hukum Islam dan memberikan jawaban terhadap tantangan zaman dan merupakan hukum terbaik sepanjang zaman bagi semesta alam. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, setidaknya ada 5 sistem hukum yang hidup dan berkembang di dunia, yaitu yang pertama, common law yang juga dikenal dengan Anglo-Saxon. Yang kedua, civil law atau biasa disebut Eropa kontinental. Yang ketiga, custom law. Yang keempat, Islamic law. Dan yang kelima, sistem hukum sosial komunis. Manfaat studi filsafat hukum Islam adalah yang pertama, menjelaskan kajian filsafat hukum Islam akan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada ahli hukum Islam. Yang kedua, filsafat hukum Islam diperlukan untuk pengkajian secara mendalam terhadap hukum Islam. Yang ketiga, untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan yang senantiasa sesuai dengan kondisi zaman. Yang keempat, pengkajian filsafat hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan ilmu-ilmu agama lainnya. Para ahli usul fikih, sebagaimana ahli filsafat hukum Islam, membagi filsafat hukum Islam kepada 2 rumusan, yaitu yang pertama filsafat tasyrik, yang kedua filsafat syariah. Filsafat tasyrik, filsafat yang memancarkan ahli filsafat hukum Islam, menguatkannya dan memeliharanya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan tujuan penerapan hukum Islam. Filsafat tasyrik terbagi kepada yang pertama da'ain al-ahkam atau dasar hukum Islam, yang kedua mabadi al-ahkam atau prinsip-prinsip hukum Islam, yang ketiga usul al-ahkam, pokok-pokok hukum Islam, atau mushadir al-ahkam atau sumber-sumber hukum Islam, yang keempat maqasid al-ahkam, tujuan-tujuan hukum Islam, yang kelima qawaid al-ahkam, kaidah-kaidah hukum Islam filsafat. Syariah filsafat yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam seperti ibadah, muamalah, jinayah, ukubah, dan sebagainya. Filsafat ini
bertugas membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam. Termasuk dalam pengembangan filsafat syariah adalah yang pertama, Asrar al-Ahkam atau rahasia-rahasia hukum Islam. Yang kedua, Khosa al-Ahkam, ciri-ciri khas hukum Islam. Yang ketiga, Mahasin al-Ahkam, keutamaan hukum Islam. Yang keempat, Tawabi al-Ahkam, karakteristik hukum Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.